Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Anisatul Faizah dari Prodi Teknologi Informasi dengan NPM 2359201010. Di video ini, saya akan mengerjakan tugas UAS dari mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Perusahaan yang diampu oleh Bapak Alif Ilham Akbar Fatriansyah. Di sini, saya akan menjelaskan tentang sistem sumber daya manusia dalam perusahaan efektif. Sumber daya manusia adalah salah satu aset terpenting dalam perusahaan. Keberhasilan sebuah organisasi sangat bergantung pada bagaimana sumber daya manusia dikelola dan dioptimalkan. Sistem sumber daya manusia yang efektif memastikan kesejahteraan dan pengembangan karyawan. Dengan berkembangnya teknologi, manajemen sumber daya manusia kini melibatkan penggunaan perangkat lunak, data analistik, dan pendekatan berbasis strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Namun, membangun sistem sumber daya manusia yang efektif membutuhkan perencanaan yang matang, pemahaman mendalam tentang kebutuhan perusahaan dan karyawan, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa sistem sumber daya manusia yang efektif. Perencanaan sumber daya manusia yang strategis. Sistem sumber daya manusia yang efektif dimulai dari perencanaan strategis yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Perusahaan harus memahami kebutuhan tenaga kerja, baik dalam jumlah maupun kompetensi. Contohnya, startup teknologi membuat roadmap rekrutmen untuk memastikan kebutuhan tenaga ahli seperti developer dan data science terpenuhi. Proses rekrutmen dan seleksi yang tepat. Proses rekrutmen dan seleksi yang tepat dapat membantu perusahaan mendapatkan karyawan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Proses seleksi berbasis kompetensi memastikan kandidat memiliki keahlian teknis dan budaya kerja yang cocok. Contohnya, perusahaan menggunakan platform seperti LinkedIn untuk menyaring kandidat secara efisien. Pengelolaan kinerja atau performance management. Sistem ini penting untuk memonitor, mengevaluasi, dan meningkatkan kontribusi karyawan. Penilaian berbasis KPI atau Key Performance Indicator membantu mengukur kinerja secara objektif. Contohnya, perusahaan retail menggunakan aplikasi untuk memantau penjualan dan produktivitas staf. Pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia. Pelatihan berkelanjutan memastikan karyawan selalu siap menghadapi tantangan bisnis. Program pelatihan meningkatkan keterampilan teknis dan kepemimpinan. Contohnya, perusahaan teknologi mengadakan kursus online tentang AI dan data analistik untuk karyawan. Pengelolaan kompensasi dan benefit. Sistem kompensasi yang adil meningkatkan motivasi dan retensi karyawan. Perusahaan perlu menyediakan gaji kompetitif, insentif, dan fasilitas lainnya. Contohnya, perusahaan multinasional memberikan bonus tahunan berdasarkan kinerja. Penggunaan teknologi dalam manajemen sumber daya manusia. Teknologi membantu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya manusia. Software HRIS atau Human Resource Information System mempermudah pengelolaan data karyawan. Contohnya, sistem seperti SAP atau System Application and Production, data processing yang digunakan untuk mengelola gaji, absensi, dan pengembangan karyawan. Dan yang terakhir, budaya kerja yang positif. Budaya kerja yang positif mendukung kolaborasi dan inovasi yang meningkatkan produktivitas. Karyawan yang merasa dihargai akan lebih berkomitmen kepada perusahaan.
Contohnya, perusahaan seperti Google menciptakan lingkungan kerja fleksibel dan inovatif. Baiklah, dari saya jelaskan tadi, saya menyimpulkan bahwa sistem sumber daya manusia yang efektif adalah fondasi penting bagi keberhasilan perusahaan. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat menarik, mengembangkan, dan mempertahankan talenta terbaik, sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Teknologi dan pendekatan berbasis data juga menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya manusia. Perusahaan yang mampu mengelola sumber daya manusia dengan baik tidak hanya mencapai tujuan bisnis mereka, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi karyawan dan masyarakat. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.